Terima kasih. Saat ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul pengenalan skala dan proyeksi peta. Dengan anggota kelompok, Tika Wingian, Krisentia Manorek, Priscila Telita Lonteng, Fermita Frisilia Moto. Slide pertama, kita masuk dalam materi. Pengenalan skala dan proyeksi peta. Memahami konsep dasar skala dan proyeksi pada peta adalah fundamental dalam mempelajari dan membaca peta. Skala peta mengacu pada perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya di bumi. Sementara proyeksi peta adalah teknik untuk memetakan permukaan bumi yang berbentuk bola ke dalam bidang datar. Kedua konsep ini saling terkait dan memiliki peran penting dalam pembuatan dan penggunaan peta yang akurat dan informatif. Skala peta menggambarkan seberapa besar pembesaran atau pengecilan dari ukuran sebenarnya di bumi. Skala di bumi, skala dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan seperti 1:50.000, yang berarti 1 cm di peta mewakili 50.000 cm di bumi. Skala peta yang berbeda akan menghasilkan tingkat detail yang berbeda pula. Peta dengan skala besar seperti 1:10.000 akan menyajikan informasi yang lebih rinci dibandingkan peta dengan skala kecil seperti 1:250.000. Proyeksi peta adalah proses mengubah permukaan bumi yang berbentuk bola menjadi peta 2 dimensi pada selembar kertas atau layar. Teknik proyeksi yang berbeda akan menghasilkan bentuk, ukuran, dan jarak yang berbeda pada peta. Pemilihan proyeksi yang tepat sangat penting untuk mempertahankan akurasi dan proporsi bentuk serta jarak. Beberapa jenis proyeksi yang umum digunakan antara lain proyeksi Mercator, proyeksi Peters, dan proyeksi Gill-Peters. Selanjutnya, jenis-jenis skala peta. Dalam perencanaan dan pembuatan peta, terdapat beberapa jenis skala peta yang digunakan untuk menyajikan informasi dengan tepat. Skala peta merupakan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak yang sebenarnya di lapangan. Jenis-jenis skala peta yang umum digunakan meliputi yang pertama, skala numerik. Skala peta yang ditunjukkan dengan angka-angka seperti 1:25.000, 1:50.000, atau 1:100.000. Angka-angka ini menunjukkan perbandingan skala, misalnya 1 cm di peta mewakili 25.000 cm di lapangan. Yang kedua, skala grafik. Skala peta yang ditampilkan dalam bentuk garis skala atau batang skala seperti 10 cm sama dengan 1 km. Skala grafik ini memudahkan penggunaan peta untuk mengukur jarak langsung dari peta tanpa perlu melakukan perhitungan. Yang ketiga, skala verbal. Skala peta yang dituliskan dalam bentuk kalimat seperti 1 cm di peta mewakili 500 meter di lapangan. Skala verbal ini lebih mudah dipahami oleh pengguna peta awam, namun kurang praktis dalam melakukan pengukuran. Pemilihan jenis skala peta yang tepat bergantung pada tujuan penggunaan peta, skala peta, serta target penggunaan peta. Skala numerik lebih sering digunakan dalam peta ilmiah dan teknis. Sedangkan skala grafik dan verbal lebih sesuai untuk peta tematik dan peta navigasi. Selanjutnya, kegunaan skala peta. Skala peta memiliki banyak kegunaan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, skala memungkinkan kita untuk mengetahui jarak dan ukuran sebenarnya dari suatu objek atau wilayah di atas peta. Dengan mengetahui skala, kita dapat memperkirakan jarak tempuh, luas area, dan dimensi lainnya secara akurat. Ini sangat berguna bagi aktivitas seperti perencanaan perjalanan, pendataan sumber daya alam, analisis demografis, dan lain-lain. Selain itu, skala juga membantu kita dalam memahami tingkat detail yang terdapat dalam peta. Semakin besar skala peta, semakin rinci informasi yang dapat disajikan, seperti jalan, bangunan, dan fitur lainnya. Sebaliknya, peta dengan skala kecil cenderung menampilkan informasi yang lebih umum dan luas. Ini sangat membantu pengguna dalam memperoleh perspektif yang tepat untuk suatu wilayah. Dengan mengetahui skala, kita juga dapat membandingkan ukuran relatif antara berbagai objek atau area di peta.
Hal ini berguna dalam analisis spasial, perbandingan pembangunan, dan perencanaan penggunaan lahan. Skala peta juga merupakan informasi penting dalam membuat keputusan terkait navigasi logistik dan manajemen sumber daya. Selanjutnya, proyeksi peta Mercator. Proyeksi peta Mercator adalah salah satu proyeksi peta yang paling terkenal dan banyak digunakan. Proyeksi ini dikembangkan oleh ahli kartografi Gerhard Mercator pada tahun 1569. Proyeksi Mercator dikenal dengan karakteristiknya yang mempertahankan bentuk dan sudut loksodi atau garis pelayaran tetap lurus, sehingga sangat berguna bagi navigasi laut. Pada proyeksi Mercator, bentuk dan ukuran daratan dan lautan berubah seiring dengan peningkatan lintang. Daerah di dekat Khatulistiwa tampak lebih besar, sementara daerah kutub terlihat sangat terdistorsi. Meskipun demikian, proyeksi ini tetap banyak digunakan karena keunggulannya dalam mempertahankan bentuk dan arah yang akurat. Proyeksi Mercator sering digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti dalam peta navigasi, peta dunia, dan peta perjalanan. Ia juga masih menjadi standar industri dalam banyak sistem informasi geografis modern. Selanjutnya, proyeksi peta Gell-Peters. Proyeksi peta Gell-Peters adalah salah satu sistem proyeksi peta yang diperkenalkan oleh kartografer Scotland Goodell pada tahun 1855. Proyeksi ini dirancang untuk mengurangi distorsi bentuk dan ukuran pada peta, terutama untuk wilayah di dekat garis khatulistiwa. Ciri khas proyeksi peta Gell-Peters adalah bentuknya yang persegi panjang dan rasio lebar dan tinggi yang hampir 2:1. Hal ini memberikan presentasi yang lebih akurat dari luas wilayah di seluruh dunia, terutama untuk benua-benua besar seperti Afrika dan Amerika. Namun proyeksi ini mengorbankan akurasi bentuk dan ukuran di daerah-daerah dekat kutub. Selain itu, proyeksi peta Gell-Peters juga dirancang untuk memberikan representasi yang lebih adil dan seimbang dari berbagai wilayah di dunia, menghindari distorsi yang cenderung membesar atau mengecil ukuran negara tertentu. Hal ini membentuk proyeksi ini sering digunakan untuk tujuan pendidikan dan politik. Selanjutnya, proyeksi peta Robinson. Proyeksi peta Robinson adalah salah satu proyeksi peta yang digunakan untuk memetakan dunia di atas bidang datar. Proyeksi ini dikembangkan oleh pelukis dan kartografer Amerika Serikat, Arthur Robinson, pada tahun 1963. Proyeksi peta Robinson dirancang untuk mengurangi distorsi visual pada bentuk dan ukuran benua, serta mempertahankan bentuk yang lebih proporsional. Salah satu ciri khas proyeksi peta Robinson adalah bentuk yang elips memanjang di mana daerah kutub terlihat lebih kecil daripada kenyataannya. Proyeksi ini menghasilkan peta dunia dengan proporsi yang lebih seimbang, namun tetap memiliki sedikit distorsi pada bentuk dan ukuran benua. Proyeksi ini banyak digunakan dalam atlas, majalah, dan media cetak lainnya untuk menampilkan peta dunia yang mudah dipahami. Selanjutnya, distorsi pada proyeksi peta. Setiap proyeksi peta memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Salah satu masalah utama dalam membuat peta adalah distorsi, yaitu perubahan bentuk, ukuran, jarak, dan arah pada permukaan bumi yang bulat ke dalam bidang datar. Distorsi ini tidak dapat dihindari pada kebanyakan jenis proyeksi peta, namun dapat diminimalisir dengan memilih proyeksi yang sesuai dengan kebutuhan. Distorsi pada peta dapat mengakibatkan kesalahan preversi tentang ukuran, jarak, dan bentuk objek di permukaan bumi. Misal, Greenland tempat lebih besar dari Amerika Selatan pada peta Mercator, padahal sebenarnya jauh lebih kecil. Demikian pula dengan wilayah di dekat kutub yang tampak sangat besar, padahal sebenarnya relatif kecil.
Distorsi ini dapat menyebabkan kesalahan dalam menginterpretasi informasi, geografi, dan pengambilan keputusan yang keliru. Berikut pemilihan proyeksi peta yang tepat. Memilih proyeksi peta yang tepat merupakan hal penting dalam membuat dan menggunakan peta. Setiap proyeksi peta memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga perlu disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan penggunaan peta tersebut. Faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam memilih proyeksi peta yang tepat adalah distorsi yang terjadi, apakah distorsi area, bentuk, jarak, atau sudut. Misalnya, proyeksi Mercator cocok digunakan untuk navigasi laut karena dapat mempertahankan bentuk dan arah, namun kurang baik dalam menampilkan ukuran area negara. Sementara proyeksi Gel-Peters lebih baik dalam menampilkan ukuran negara, namun mengorbankan bentuk dan arah. Proyeksi Robinson berusaha menyeimbangkan berbagai distorsi, sehingga merupakan pilihan yang sering digunakan untuk peta dunia saat ini. Selain distorsi, faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah tujuan peta, skala wilayah yang dipetakan, serta preferensi pengguna. Dengan memahami karakteristik berbagai proyeksi peta, diharapkan pengguna dapat memilih proyeksi yang paling sesuai dengan kebutuhannya, sehingga peta yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang akurat dan bermakna. Next. Berikut aplikasi skala dan proyeksi peta dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, navigasi. Skala dan proyeksi peta memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam navigasi. Penggunaan GPS dan aplikasi pemetaan di ponsel membutuhkan pemahaman yang tepat tentang skala dan proyeksi peta agar pengguna dapat menentukan jarak, rute, dan posisi dengan akurat. Tanpa pemahaman ini, pengguna dapat mengalami kesulitan saat mencari arah atau merencanakan perjalanan. Yang kedua, perencanaan kota. Skala dan proyeksi peta juga sangat penting dalam perencanaan dan pembangunan kota. Arsitek perencanaan kota dan pengambil keputusan harus memperhatikan distorsi yang terjadi pada proyeksi peta agar dapat membuat keputusan yang tepat terkait tata letak jalan, berguna, dan infrastruktur. Hal ini memastikan bahwa ruang publik dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, pendidikan geografi. Dalam dunia pendidikan, skala dan proyeksi peta menjadi topik penting dalam pembelajaran geografi. Siswa perlu memahami bagaimana peta mempresentasikan wilayah di dunia nyata, serta bagaimana jenis proyeksi yang berbeda dapat memengaruhi persepsi mereka tentang ukuran, bentuk, dan jarak. Pemahaman ini membantu siswa menginterpretasikan informasi geografis dengan lebih baik dan membuat keputusan yang lebih tepat. Berikut kesimpulan dan saran. Skala dan proyeksi peta merupakan dua konsep penting dalam kartografi yang saling terkait. Skala peta menentukan tingkat detail dan cakupan area yang ditampilkan, sementara proyeksi peta mengubah bentuk bumi 3 dimensi menjadi representasi 2 dimensi di atas peta. Pemahaman yang baik tentang skala dan proyeksi peta sangat penting bagi berbagai bidang seperti geografi, navigasi, perencanaan wilayah, dan penelitian lapangan. Sebagai kesimpulan, penting bagi pengguna peta untuk mempertimbangkan tujuan penggunaan peta dan memilih skala serta proyeksi yang tepat. Pemilihan yang tepat akan menghasilkan peta yang akurat, informatif, dan mudah dipahami. Selain itu, perkembangan teknologi digital telah memudahkan pembuatan, penyebaran, dan penggunaan peta,
sehingga diharapkan masyarakat luas dapat memanfaatkan skala dan proyeksi peta secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, inilah presentasi dari kami kelompok 2. Terima kasih.